Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi tohirin wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah bimtisali awamirihi wajtinabi an jami'i nawahi wa bittiba'is sunnah rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin radhiyallahu anhum. Alhamdulillah, Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, wajib kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, bagaimanapun keadaan kita, banyak nikmat dan rahmat karunia Allah menyertai kita, yang kita itu wajib bersyukur kepadanya. Kesehatan, kekuatan, kesempatan. Mumpung kita masih bisa merasakan nikmat-nikmatnya Allah, kita bersyukur kepada Allah, kita pergunakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu bernilai di hadapan Allah. Artinya bernilai di hadapan Allah itu kenikmatan kita pergunakan untuk mendatangkan kebaikan dari Allah Ta'ala, untuk beribadah kepada Allah. Kemudian kenikmatan-kenikmatan itu kita pergunakan untuk mentaati Allah Ta'ala sebagai wasilah. Jadi kalau kita diberi sehat, ya kesehatannya kita manfaatkan sebelum diuji oleh Allah dengan sesuatu yang kita tidak mau, kita tidak ingin, yaitu sakit. Ya. Kalau jenengan lah boten purun nanti paringi sakit. Di antara kita semua tentu tidak ingin sakit. Tapi kalau datang sakit tidak bisa menolak. Nah, mumpung kita masih diberi kesehatan atau diberi kesempatan atau diberi kekuatan atau rezeki yang lainnya berupa materi dunia, supaya kita pergunakan untuk kebaikan, supaya kita manfaatkan agar mendatangkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu luang, waktu longgar kita pergunakan untuk amal-amal ketaatan, amal-amal soleh. Nah, termasuk diantaranya adalah kita thalabul ilmi, kita pelajari agama kita, Islam ini dengan sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini swanten kula pinten pireng napa mboten nggih? Jelas nggih? Pun jelas Pak nih Pak. Napa kirang banter? Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin, hadis nomor 14. Wa anil Agharri ibni Yasarin al-Mazani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah. Jadi Rasulullah itu berbicara, Rasulullah berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi, bertobatlah kalian kepada Allah, wastaghfiruhu, dan minta ampunlah kalian kepada Allah,
Fa inni atufu fil yaumi mi'ata marrotin, karena sesungguhnya saya bertobat kepada Allah setiap hari itu mi'ata marrotin 100 kali. Kalau di hadis sebelumnya 70 kali, jadi tidak kurang dari 70 kali, minimal 70 kali minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Itu kurang dari atau tidak lebih dari 70 kali. Sedangkan di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah dengan ungkapan kalimat astaghfirullah wa atubu ilaihi, itu mi'ata marrotin 100 kali setiap hari. Nah, itu dipraktekkan toh? Alhamdulillah. Nah, niku dipraktekkan sampai umur kula jenengan pun telas. Jadi sampai meninggal dunia. Minta ampun kepada Allah Ta'ala. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa bertaubat dan istighfar itu merupakan kewajiban setiap orang yang beriman. Berterus-terusan bertobat dan minta ampun kepada Allah fi kulli waqtin, pada setiap waktu, wa ala kulli hal, dalam semua keadaan. Jadi selagi kita itu ingat ya, dan kita upayakan untuk minta ampun kepada Allah, istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, dengan ucapan lisan kita, juga dengan hati kita. Jadi kita mengucapkannya itu sepenuh hati, hatinya ikut menyertai. Astagfirullah niku artinya napa? Napa Bu? Astagfirullah niku artinya napa? Saya minta ampun kepada Allah, wa atubu, dan saya bertaubat ilaihi, kepada Allah. Nah niku ping 100 setiap hari. Ini mboten diemut-emut, mboten dieling-eling, kadang-kadang mboten kok berlisan niki ngucapaken istighfar. Nah niki diemut-emut mau diagendaaken. Nggih. Pak Doni sholat nggih angsal, waktu kita berdiri, berjalan, waktu kita di sawah, ladang, ngenten Tegal, ngenten qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam semua keadaan, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, nah, tetap berzikir kepada Allah Ta'ala. Wa an Abi Hamzah Anas ibni Malikin al-Ansori khadimi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ini kata Rasul, Nabi kita yang bicara. Ucapan Nabi begini, lallahu, sungguh Allah itu afroku bitaubati abdihi, lebih senang, Allah itu lebih senang dengan taubat hambanya. Jadi kalau ada seseorang min ahadikum, dari salah satu kalian itu bertaubat kepada Allah, maka Allah itu lebih senang. Karena di ayatnya dan sudah kita pelajari, Allah itu innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Nah, jadi sungguh Allah itu lebih senang dengan taubat hambanya daripada salah satu kalian sakoto ala ba'irihi, yang jatuh di atas untanya.
Waqad adallahu fi ardin falatin, dan sungguh telah menyesatkannya, menghilangkannya. Jadi ontanya itu hilang atau tunggangannya itu hilang, fi ardin falatin, di bumi yang luas, di bumi yang lapang. Muttafaqun alaih. Di dalam riwayat yang lain, lallahu asaddu farohan, sungguh Allah itu lebih sangat bahagianya, bi taubati abdihi, dengan tobat hambanya, hina yatubu ilaihi, ketika dia bertobat kepada Allah. Min ahadikum kana ala rohilatihi bi ardin falatin, daripada salah satu kalian yang dia itu berada di atas tunggangannya, ontanya atau kendaraannya, bi ardin falatin, di padang yang luas. Jadi ada seseorang yang berada bersama dengan tunggangannya, apakah tunggangannya onta atau kuda, atau kalau sekarang ya kendaraan-kendaraan sepeda atau mobil. Fanfalatat minhu, nah, kemudian tunggangannya itu, ontanya itu terlepas darinya. Wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, dan atasnya makanan ontanya dan minuman ontanya. Jadi ada seseorang itu yang berada di tanah lapang, kemudian dia bersama dengan tunggangannya berupa onta atau kuda, kemudian kudanya itu hilang, ontanya hilang, terlepas. Nah, yang ada hanya minumannya dan makanannya. Nah, seseorang yang kehilangan tunggangannya, fa'ayisa minha, maka dia berputus asa minha, darinya. Jadi dalam satu perjalanan kehilangan tunggangan, kehilangan jaran, kuda atau onta, padahal itulah tunggangannya. Nek sakniki jarang pakai kuda atau unta, pakai sepeda motor. Ini saudara saya sendiri, kalau ceritakan, baru beli sepeda motor baru, perjalanan dari Manuan ke Menowo sana, kemudian ditaruh di pinggir jalan atau ditaruh di pinggir sungai, ditinggal medal dilut, di situ kontaknya kantil, jaketnya nggih enten, helmnya nggih enten teng riku, ditinggal dilut, balik meneh pun boten enten sedanten. Pripun kita raosi. Lah niki gambarannya ngonten. Orang punya kendaraan, satu-satunya kendaraan di tengah perjalanan, kemudian tunggangannya, kendaraannya itu hilang. Yang ada hanya bekalnya saja. Nek niku wau jakete hilang, helmnya nggih hilang. Soalnya sepeda kantil sak kuncine ngoten niku. Nggih sing nemu demen seneng ngoten niku. Ora ketang golek dhuwit kangelan ngenten sepeda anyar pisan. Enek jakete, ngenek helme pun lengkap. Enten kesempatan dimanfaatkan. Nah, orang tadi, Rasul tadi demikian. Pak Haji Saminha, akhirnya dia putus asa, tenger-tenger kehilangan barangnya, tunggangannya. Dia denger-denger ngoten niku. Regane larang. Golek duit angel pisan ngeten. Terus matungon tinggal dilu kok ilang ngoten niku. Masya Allah. Orang itu berputus asa. Stres ngoten nggih, nek mboten kuat
napa pikire ngoten dadi stres. Fa'ata sajaratan, lalu dia datang, dia mendatangi sebuah pohon. Fattoja'a fi dhilliha, lalu dia berbaring dalam naungan pohon itu. Nah, kebetulan itu ada pohon ya rindang, ada naungannya. Datang ke situ untuk bernaung, ngiyup ngoten niku. Ngiyup sambil dengar-dengar ngoten niku ketenggengan. Wih, hilang ngoten niku. Ngelus dodo terus menerus ngoten niku. Sedih susah. Waqat ayisa min rohilatihi, kata Nabi, dia sangat berputus asa karena sebab hilang apa tunggangannya, untanya itu hilang atau kendaraannya itu hilang. Fabainama huwa kadzalika, maka saat itu dia dalam keadaan seperti itu, id huwa biha qaimatan indahu, tiba-tiba dia biha dengannya dalam keadaan berdiri, indahu di hadapannya, di sampingnya. Jadi pada saat tenger-tenger merasa berputus asa, putus asa karena sebab hilang untanya itu. Nah, tiba-tiba untanya itu berada di sampingnya, tanpa dia duga, tanpa dia sadari. Dalam keadaan qaimatan indahu, berdiri di sampingnya itu. Mantun kelangan tunggangan kendaraan, sepeda motor atau mobil, sedih susah berputus asa, mantun ngoten itu terus ketemu ngoten. Bungah napa mboten gitu. Bungae gak karu-karuan. Cek tas tuku 50 juta ngoten. Ilang ngoten. Mantun ngoten enek sing nemokno dibalekno pisan. Senenge mboten karuan. Lah ngoten nggih. Bungah. Di atas kula jenengan nyambut gawe swara ngoten nabung. Dicempulno blung klotak pirang-pirang tahun sampai wabut gak kuat diangkat klotake niku. Mantun ngoten dijupuk uang ngoten nggih. Dipundhut tiyang. Sedih napa susah? Nggih sedih susah ngoten. Kehilangan harta kekayaan yang dibutuhkan itu menyebabkan seseorang itu bisa putus asa. Nah, tapi bagi orang yang beriman itu adalah musibah yang menjadi ketetapan dari Allah. Dia belajar, dia harus belajar, kita harus belajar untuk bersabar ketika musibah itu datang. Dengan kita diajari oleh Allah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak harus berita tentang meninggal dunia terhadap seseorang. Setiap kali musibah, apapun dari bentuk musibah, kita diajari oleh Allah untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sakit, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jatuh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi apapun bentuk dari musibah, wa qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untanya itu ternyata kembali lagi. Jadi unta itu binatang yang terhebat, binatang yang sangat kuat, binatang yang paling kutuk. Nah, itu adalah unta. Kalau disembelih paling mudah, itu adalah unta. Jadi tidak perlu ditualeni, tinggal di di apa nggih? Mboten dikecron apa nggih, ya disembelih lewat jalurnya itu sudah jatuh, benar. Itu unta. Binatang yang paling lunak, binatang yang paling mudah, dan binatang yang paling pengertian. Kalau dia sudah menjadi milik seseorang,
ketika dia itu pergi kemana-mana, dia akan kembali kepada pemiliknya. Ini nampaknya demikian di dalam hadis ini. Jadi setelah binatangnya itu pergi, bikin pemiliknya khawatir sampai putus asa. Nah, kemudian beberapa waktu dia balik lagi kepada pemiliknya. Nah, pemiliknya yang kehilangan, rajul yang kehilangan unta tadi, untanya telah kembali, dia merasa senang bahagia. Fa akhadha bi khitamiha, lalu dia mengambil tali kekangnya. Summa qala min syiddatil faraqi, kemudian dia berbicara, dia berkata karena saking bahagianya, saking nemen senengi, ngoten niku, saking seneng bungai, sampai-sampai piyambake niku ngendika ngenten, Allahumma anta abdi, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku. Niki saking senenge, keliru omonge. Ya Allah, engkau adalah budakku. Ya Allah, engkau adalah hambaku, wa ana rabbuka, dan saya adalah Tuhanmu. Niki saking bungain, keliru ngomong. Karena enten kula jenengan saking senenge omong ini mboten karu-karuan ngoten niku. Iki soalnya saking bungain ngoten niku. Nah, sampai digambarkan oleh Rasulullah SAW demikian. Dia sampai keliru ngomong Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau hambaku, sedangkan aku adalah Tuhanmu. Ya Allah, ya mestinya kan terbalik. Allahumma anta rabbi wa ana abduka, semestinya begitu. Nah, ini karena ini saking senengnya, karena sangatnya bahagia itu, sampai dia itu keliru ngomong. Kalau diucapkan dalam keadaan sadar, berdosa kita ini. Tapi kalau diucapkan karena kita tidak menyadarinya, keliru ngomong, janjane maksudnya orang ngono, ning ngomongnya kok ngono, karena saking bahagianya tadi, tidak disengaja itu. Nah, itu tidak mengapa, tidak menjadi persoalan. Nah, tetapi kalau ada sebab, ucapannya salah, ucapannya keliru misalnya, sebabnya karena perbuatan sebelumnya dikerjakan. Contohnya sahabat Nabi Abdurrahman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman dan kawan-kawan mendatangi, bertemu di rumah Ali bin Abi Thalib, dan kawan-kawan mendatangi rumahnya Abdurrahman. Kemudian disuguhi minuman. Waktu itu masih belum diharamkan khamr. Disuguhi minuman, akhirnya mereka minum-minum di situ. Khamr itu sudah jadi jamuan. Setiap orang bertamu ke rumah seseorang itu selalu disuguhi khamr, karena di rumahnya para sahabat pada waktu itu sudah tersedia gentong-gentong berisi khamr, sehingga kalau ada tamu tinggal ngambil, disuguhkan, ngambil, disuguhkan. Nah, kemudian waktu sholat datang. Waktu sholat datang, kemudian kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib disuruh maju untuk menjadi imam. Kemudian membaca satu surat yang ada di dalam Al-Quran. Sesudah baca Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Keliru apa bener? A'budu ma ta'budun wa ma antum ta'buduna ma a'bud. Nah, kan keliru kabeh nih. Jadi mulai dari awal sudah keliru, salah ucapan. Padahal tidak memaksudkan begitu, yang dibaca keliru. Maka sesudah kejadian itu, sahabat yang mendengar itu langsung mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian turun ayat sebagai teguran. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun.
wahai orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Tapi masih belum diharamkan khamr itu, masih boleh minum minuman keras, boleh gitu. Pokoknya waktu sholat tidak boleh mabuk, itu saja larangannya. La taqrabus sholata, jangan melakukan sholat dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, kecuali waktu sholat itu kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Nah, kalau dibaca seperti tadi, a'budu ma ta'budun wa antum abiduna ma a'bud, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi terbolak-balik bacaan-bacaan dari ayat-ayatnya itu. Nah, kemudian ditegur. Nah, kalau ada unsur-unsur yang menyebabkan kekeliruan itu, maka itu ya harus diberhentikan. Nah, termasuk diantaranya adalah minum minuman khamr, minum minuman keras. Nah, jelas itu akan merusak. Kemudian juga akan membuat bacaan-bacaan itu terbolak-balik. Nah, kalau yang diucapkan oleh seorang tadi, Allahumma anta apa? Abdi wa ana rabbuka. Nah, itu saking bahagianya sampai dia itu ngomong keliru atau ngomongnya salah. Nah, jadi akhto'a min syiddatil farohi, dia bersalah karena saking bahagianya. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah. Jadi di dalam hadis ini kita mendapatkan pelajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa lallahu afrahu bi taubati abdihi. Allah itu lebih senang dengan taubatnya seseorang daripada seseorang yang kena musibah, kemudian dia selamat dari musibah, dari seseorang yang kehilangan kendaraannya, kemudian ketemu kendaraannya sampai dia itu merasa bahagia. Nah, Allah itu lebih bahagia, maksudnya begitu. Nikolak seneng tuh duitnya balik, misalnya tunggangannya balik, kembali lagi, harta kekayaannya kembali lagi, dia merasa senang. Nah, Allah itu lebih bahagia, lebih senang dengan tobatnya seseorang daripada seseorang yang tadi itu berbahagia, saking bahagianya sampai keliru omongnya Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, misal begitu, sampai omongannya itu salah. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah banyak bertobat kepada Allah, karena Allah itu sangat senang, Allah itu sangat bahagia dengan taubat hambanya ketika dia itu bertobat. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang ketika dia bersalah, dia menyadari kesalahannya, kemudian dia bertobat kepada Allah Ta'ala, maka taubatnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sebagaimana kebanyakan orang atau sebagian besar dari orang itu bertaubatnya itu ditunda-tunda. Nanti saja kok wae sok-sokae nek wis tuwek, ngoten. Salat nek wis tuwek, ngaji nek wis tuwek, ngoten niku. Nang masjid nek wis tuwek, ditunda-tunda. Nah, tidak demikian. Yang namanya bertaubat itu kalau kita melakukan kesalahan bersegera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau nanti saja kalau sudah datang dekat dengan kematian, wis katene mati wis tobat, ngoten niku. Jadi mau ibadah, mau amal soleh, mau ngaji, nah pun cuma pati, ngoten niku.
Nah, tidak demikian. Sampai disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu, ketika sakaratul maut datang kepada orang itu, dia mengatakan, ini tubtul an, saya bertobat sekarang. Jadi tidaklah tobat itu demikian. Jadi tobat itu tidak ditunda-tunda, tobat itu tidak diundur-undur, tidak diakhirkan. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang keliru, yang salah, kita diingatkan, kita ditegur bahwa itu adalah keliru dan salah, maka di saat itulah kita harus menyadari, kita harus bertobat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah. Mboten usah ditunda-tunda. Nah, caranya bertobat bagaimana? Caranya bertobat itu bagaimana? Ya sebagaimana yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya ini. Kita harus merasa menyesali atas perbuatan kesalahan dosa yang kita kerjakan, kemudian berhenti, tidak mengulangi lagi perbuatannya, berhenti dari perbuatan dosa dan kesalahan itu, kemudian berjanji untuk tidak akan memperbuat lagi. Nah, kemudian ditambahi di dalam ayatnya, yaitu wa aslaha, membaguskan diri atau memperbaiki diri. Membaguskan diri dan memperbaiki diri itu dengan cara bagaimana? Ya, dengan meningkatkan imannya, dengan meningkatkan ilmunya, dan dengan melakukan amal-amal soleh. Amal-amal soleh yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran kita kerjakan, perintah-perintahnya kita kerjakan, larangan-larangannya kita tinggalkan. Itu namanya amal soleh. Jadi kalau kita ini bertobat kepada Allah, maka amal solehnya meningkat. Dia akan berusaha untuk melakukan amal soleh, karena amal-amal soleh itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang pernah diperbuat. Kita ngaji ini Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, kalau kita niatkan amal soleh, dosa-dosa yang kita kerjakan di siang hari tadi insya Allah akan diampuni oleh Allah Ta'ala, akan dimaafkan oleh Allah. Karena apa? Ngaji itu amal soleh. Kita sholat berjamaah, dosa yang pernah kita kerjakan tadi sebelum kita sholat akan diampuni oleh Allah, karena sholat berjamaah itu adalah amal soleh. Dalilnya ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha itu akan menghapus dosa, akan menghapus kesalahan. Apa? Yaitu amal soleh. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Wa an Abi Musa Abdillah ibni Qaisin al-As'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yabsutu yadahu billaili, Allah itu membuka, membentangkan tangannya billaili, di waktu malam, liyatuba musi'un nahar, untuk memberi taubat, untuk menerima taubat. Siapa musi'un nahar? Orang yang bersalah di waktu siang, orang yang melakukan kesalahan-kesalahan, orang yang melakukan dosa-dosa di waktu siang. Di malam hari itu Allah memberikan kesempatan untuk menerima taubat, kalau mau bertobat. Kalau tidak mau bertobat ya enggak. Jadi kalau orang itu mau bertobat di siang hari, di malam harinya dia bertobat, di siang harinya melakukan kesalahan, maka Allah akan menerima taubatnya. Dia akan mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha penerima taubat. Tapi bukan berarti itu adalah kesempatan. Kalau gitu siang hari kita melakukan salah saja, kita melakukan dosa saja, kita melakukan kesalahan-kesalahan, tidak. Nanti malam bertobat, siangnya melakukan dosa, kemudian malamnya bertobat.
Atau sebaliknya, malamnya berbuat dosa, kemudian siangnya bertobat. Tidak demikian, itu namanya jarak. Orang yang bertobat itu ya dia harus menyadari kesalahannya. Kalau dia besoknya melakukan kesalahan-kesalahan lagi, ya bertobat, terus bertobat kepada Allah. Allah itu tidak bosan-bosan untuk menerima taubat. Kita melakukan kesalahan sudah berapa kali? Kita melakukan dosa sudah banyak kali. Dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat itu, kalau kita datang kepada Allah dengan hati yang ikhlas memohon ampunan kepadanya, kepada Allah, maka kita akan dapati Allah itu maha penerima taubat. Wa yabsutu yadahu binahari. Demikian juga Allah itu membentangkan tangannya di waktu siang. Liyatuba musiul lail, untuk menerima tobat orang yang bersalah di waktu malam, kalau dia itu bertobat. Hatta tatlu as-samsu min maghribiha, sampai matahari itu muncul dari arah tenggelamnya. Rawahu Muslim. Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini menunjukkan bahwa Allah itu maha ra'uf, maha lembut. Allah itu maha ghafir, maha pengampun terhadap hambanya, siapapun orangnya, asalkan dia mau bertobat kepada Allah. Sebesar dosa apa, ya, apapun dosa yang paling besar dan banyak, sampai diceritakan di dalam hadis yang lain, ada orang yang melakukan dosa membunuh sampai 100 orang. Pada saat dia telah membunuh 99 orang, dia bertemu dengan seorang yang ahli ibadah. Kemudian bertanya, masihkah ada kesempatan bagi saya untuk menjadi orang yang baik, untuk mendapatkan penerimaan taubat dari Allah Ta'ala itu? Dosamu apa? Dosa saya itu sudah membunuh 99 orang dengan tangan saya, dengan pedang saya. Yang ditanya ini kaget, mateni wong 100 ngoten niki. Wah, dosamu gede ngoten. Ora iso wong mateni wong situk ae, orang membunuh 1 orang itu hukumnya sama dengan membunuh seluruh manusia sedunia. Enggak ada tobat bagimu ngoten niku. Ini jengkel mangkel pateni pisan ngoten niku. Ganep cacahe pinten? 100 ngoten niku. Nah, ngoten niku berjalan lagi, ketemu dengan orang alim, ahli ilmu ngoten niku. Kemudian mengadukan perkaranya. Saya sudah membunuh segenap 100 orang. Ini saya kepingin bertobat. Apakah ada jalan bagi saya untuk bertobat? Apakah saya masih bisa bertobat? Dan bagaimana caranya saya bertobat? Diterima tobatnya oleh Allah Ta'ala. Wadah, ahli ilmu yang bicara. Kalau tadi ahli ibadah, kurang ilmu, ngoten niku. Walaupun menurut logika leres apa mboten nggih? Mateni wong situk ae dosane padha karo mateni wong sak donya. Leres to? Wis dosane akeh heram, pamane mateni wong 99 ngoten niku. Utawa wong 100 ngoten. Dosane tambah gede banget. Akhirnya dipateni pilak, napa dipateni mesisan, ngoten niku genep tiyang 100. Nah, ketemu orang alim ini, dia merasa tenang hatinya, senang hatinya ini. Iya, kamu masih bisa bertobat. Kenapa? Allah itu maha menerima taubat. Sebesar apapun dosa yang kamu kerjakan, kalau kamu mau punya maksud, punya niat untuk bertobat, kembali kepada jalan yang benar, Allah itu maha penerima taubat. Kan belas kasih Allah, ya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan tamhuha wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha.
lakukan kebaikan, maka kebaikan akan menghapus kejelekan. Kebaikan yang kamu kerjakan akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang sudah dikerjakan. Ampun isak nih, dereng. Ampun isak dereng. Nah, coba kamu pergi saja ke sana, ke satu tempat. Di sana itu ada orang-orang yang seperti kamu, orang-orang yang bertobat kepada Allah, ingin memperbaiki dirinya. Akhirnya rajul yang membunuh banyak orang tadi itu, dia pergi ke tempat yang dimaksudkan. Belum sampai di tempat yang dituju, kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggal dunia. Belum berada di tempatnya orang-orang yang sama bertobat, masih di tengah perjalanan meninggal dunia. Sampai diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niku malaikat niku rebutan ngoten. Iki jatah ahli neraka, dosane wakeh, matani wong 100 jenis. Wah, ini jatahku iki. Niki malaikat sing napa niku bagian jatah niki jatah dan neraka ngoten niku. Nah sing malaikat sing bagian jatah nglebakaken teng ngene swarga, ndata teng ngene swarga, ya ora iso. Oh, wong iki wis niate bener. Dia ingin bertobat kepada Allah. Dia sudah bersungguh-sungguh, dia sudah berjalan, itu sudah bukti menuju ke tempat yang dimaksud, itu sudah bukti dia itu bertobat kepada Allah. Ya ora iso. Wah, eker-ekeran nonton malaikat itu. Mumpun di napa? Mumpun digagas eker-ekerane malaikat nggih. Malaikat kok eker-ekeran ngoten niku. Mumpun digagas niki. Kin mawon lek mlebu swarga ketemu malaikate tangklet ngoten niku. Tangklet dan malaikate ngoten. Jadi malaikat ini jatahnya ahli neraka, ini enggak, ini jatahnya surga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada dua malaikat itu, wis ukuran. Jarak antara dia pergi ke tempat yang dituju dengan tempat yang dituju ke tempat daerah yang dia itu meninggal dunia ini. Ukuran bahwa sing ndi ngoten niku. Allah Subhanahu wa Ta'ala niku modotaken. Napa modotaken bahasa Indonesia nih? Napa? Memanjangkan daerah. Ya, memanjangkan daerah dan mendekatkan tempat yang dituju, yang di situ ada orang-orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ya diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala. Padahal dosanya sangat besar nih, pembunuhan. Membunuh satu jiwa itu di dalam Islam itu hukumnya sama dengan membunuh manusia seluruh dunia ini. Nah, tapi Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis ini, Allah itu akan membentangkan tangannya di waktu malam atau di waktu siang bagi orang yang berbuat kejelekan, asalkan dia mau bertobat kepada Allah Ta'ala. Sampai kapan batasan bertobat? Sampai kapan batasan diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala itu? Hatta tatlu as-samsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari arah maghrib, dari arah barat, dari arah tenggelamnya. Jadi kalau sudah matahari berjalan muncul dari arah barat kemudian tenggelam di arah timur, sudah tidak ada la taubatan, tidak ada penerimaan taubat. Karena itu sudah salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat terjadi. Dan matahari ini berjalan, beredar itu menurut perintahnya Allah Ta'ala. Karena di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, itu matahari berjalan. Ketika matahari berjalan, berputar, beredar itu tepat berada di bawah arsy-nya Allah Ta'ala. Pun di arsy Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Mung Allah sing sumerep. Allah yang maha mengetahui arsy-nya. Arsy niku singgasananya Allah. Di bawahnya air, dipikul oleh 8
malaikat yang sangat kuat wonten niku. Nah, ketika matahari berjalan di bawah arusnya Allah, matahari itu berhenti. Kemudian berbicara kepada Allah, "Ya Allah, ya Rabb, apakah saya terus berjalan beredar ataukah saya berhenti berbalik arah? Ya Allah, ya Rabb." Kalau Allah mengatakan jalan terus, maka matahari berjalan sebagaimana kita saksikan sekarang. Mulanya matahari ini berjalan, mboten mandek. Kalau menurut ilmu pengetahuan kita, mataharinya itu berhenti. Planet-planet yang ada berjalan mengelilingi. Nggih ya? Pelajarannya lek ngoten nggih. Saniki enten pelajaran berbeda yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Matahari niku malah melaku, ngoten niku. Matahari itu berjalan beredar. Nah, buktinya ada waktu subuh, ada waktu zuhur, ada waktu maghrib. Kita lihat matahari dari satu titik ke titik yang lain, tempatnya berubah-ubah, berbeda-beda tempatnya. Wasyamsi tajri li mustaqarril laha, matahari itu berjalan menurut tempat peredarannya. Jelas ayatnya. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hatta tatlu as-samsu, sampai matahari itu muncul min maghribiha, dari arah baratnya, kemudian tenggelam di arah timurnya. Itu menunjukkan matahari itu berjalan. Kalau Allah perintahkan jalan terus, maka matahari berjalan sebagaimana keadaan yang kita lihat. Tapi ketika Allah mengatakan berhenti, balik arah, balik arah, maka matahari akan muncul dari arah barat, dari arah tenggelam. Maka saat itulah tidak ada penerimaan taubat. Ada beberapa waktu yang tidak diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ini, ketika matahari sudah terbit dari arah barat, maka tidak ada kesempatan untuk bertobat. Yang kedua, pada saat yughorhir, yaitu pada saat ruh itu berada di kerongkongan, gitu, pun cepat sedo. Nah, itu tidak bisa, tidak ada kesempatan untuk bertobat. Nah, oleh karena itu sebelum kematian datang, sebelum ruh itu ada di sini, kita disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lakinu ala mautakum bi la ilaha illallah. Talkinilah orang yang akan mati, bukan orang yang sudah mati, orang yang akan mati dengan kalimat la ilaha illallah, bukan Allah, kedawan la ilaha illallah, kesuwen kedawan Allah, gitu aja. Kemudian dia bilang Allah. Apakah husnul khotimah? Belum tentu, Pak Bu. Sebab apa? Harus jelas la ilaha illallah. Orang kafir Arab bisa ngomong Allah, itu bisa. Tapi suruh ngucap la ilaha illallah tidak bisa. Bukannya tidak bisa, tidak mau. Makanya kalau nalkin orang yang tidak meninggal dunia, itu ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan kita nalkin dengan nyebut totah, nyebut, eling, sampean sing eling sing akeh. Akhirnya dia ngomong sebelum meninggal dunia akeh, ngoten niku. Nyebut, akhirnya but. Nah, yang bener la ilaha illallah. Jadi kalau kita ada yang mau meninggal dunia supaya ditalkin, orang itu Islam atau bukan Islam tidak ada masalah, angsal. Jenengan nggak ada derek tiang boten tiang Islam boten, jenengan talkin la ilaha illallah, dituntun la ilaha illallah. Kok bisa? Subhanallah, amalannya sedikit tapi dia dapat untung yang sangat besar. Nek saged man asa ala sai mata ala sai, tiang niku sedo tergantung kali kebiasaane. Nek biasane ngucap tahlil iki gampil,
Tapi kalau tidak biasa ngucap tahlil, masih ditahlili ngoten nggih. Nggih masih saged ngucap la ilaha illallah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man qala la ilaha illallah kholison fi qalbihi dakhalal jannah. Orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah dari lubuk hatinya, sampai keluar dengan lisannya la ilaha illallah, dijamin dakhalal jannah. Lah duka perkawis mangke saderenge mlebet swarga niku diemek-emek tenggene neraka nggih, wallahu a'lam. Masuk neraka dulu ya wallahu a'lam. Nah, jadi yang pertama, Allah menerima tobat sebelum matahari terbit dari arah barat. Yang kedua, Allah juga akan menerima tobat bagi yang sebelum meninggal dunia itu dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau waktu yuhorhir sakratul maut, nah, rohnya masih berada di kerongkongan, nah itu tidak ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. 3 hadis yang kita pelajari sebagai kesimpulannya adalah sebesar dosa yang kita kerjakan, banyak dosa, banyak kesalahan. Kalau kita ingin menjadi baik dan mendapatkan kebaikan, kita harus bertobat kepada Allah Ta'ala. Tasik enten wedal, masih ada kesempatan untuk bertobat, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seseorang itu diukur, ditetapkan menurut akhir kehidupannya. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal seseorang bergantung pada akhirnya. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita akhiri, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita dan juga untuk saudara-saudara kita yang di sana, di luar sana, yang diuji oleh Allah dengan sakit, diuji oleh Allah dengan musibah dan hal-hal yang lain. Kita berdoa kepada Allah supaya dimudahkan urusannya, kemudian disembuhkan sakitnya, disehatkan, supaya sama-sama bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka la ilaha illa anta alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa wasfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi absarina, la ilaha illa anta. Allahumma shfi mardha minna wa min jami'il muslimin waj'al lahum tahura. Allahumma yassir lana fi amrina wa barik lana fi rizqina wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.